Silakan semuanya membuka kamera masing-masing. Oke. Ini masih Kak Imam dengan Kak Randi ini belum ini? Pak Sabto, silakan dibuka ya. Kegiatan kita sudah mau dimulai. Oke, Kak Imam. Kak Randi, Kak Sabto. Kak Suryati, Sri Mulyati, tidak ada kabar ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sesi malam ini akan Kakak buka ya. Share dulu. Ya. Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Modul 1.3. Ya, baiklah. Pada sesi malam ini atau pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau kuatkan pemahaman. Selanjutnya, sebentar. Nah, seperti biasa ya kakak-kakak, kita mempunyai kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera supaya terlihat semua, kecuali kalau ada kepentingan yang lain atau ada keperluan bisa ditutup kameranya. Namun kalau tidak ada kepentingan yang lain tetap dibuka. Dan yang kedua, kakak-kakak mematikan mikrofon ya. Itu dengan tanda garis. Kalau ada kepentingan bisa dibuka atau mau bertanya bisa dibuka. Selanjutnya hadir seutuhnya ya. Dari pertama pertemuan ini sampai dengan akhir selama 90 menit diusahakan kita tetap hadir. Selanjutnya menghargai waktu bersama di mana kita kakak-kakak semua mempunyai pekerjaan yang lain yaitu mengajar, ada yang mengajar di pagi hari, ada juga yang di sore hari. Maka alangkah sayangnya kalau waktu yang sangat berharga ini kita sia-siakan. Maka kita harus menghargai waktu bersama. Dan selanjutnya maksimalkan fitur chat bila ada kepentingan atau ada yang mau disampaikan atau mau bertanya. Selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya. Jadi kakak-kakak seperti biasa sebelum bertanya silakan klik raise hand terlebih dahulu. Dan selanjutnya gunakan gangguan teknik adalah hal yang wajar, tetapi kita berdoa bersama semoga tidak ada gangguan teknis seperti mati lampu ataupun hujan. Kalaupun itu terjadi ya itu adalah suatu hal yang wajar. Oke, kakak-kakak selanjutnya pada malam hari ini yang pertama itu kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan selanjutnya yang kedua, kakak-kakak bisa memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, kakak-kakak bisa menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, itu adalah tujuan dari sesi pada malam hari ini.
Kakak-kakak, selanjutnya agenda kita pada malam hari ini yaitu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda, yaitu sudah kita lalui barusan. Selanjutnya 30 menit aktivitas 1 yaitu role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu selama 30 menit. Dan 15 menit kemudian yaitu kakak-kakak menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard, atau nanti ada aplikasi lain selain aplikasi Jamboard. Dan selanjutnya 10 menit lagi yaitu aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenis usia. Selanjutnya 10 menit kemudian yaitu mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Selanjutnya 15 menit kemudian aktivitas 3 yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 1.3. Dan yang kelima 5 menit penutup, refleksi, dan foto bersama. Itu adalah kegiatan kita, agenda pada malam hari ini. Di sini, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya. Selanjutnya, nah, ini adalah gambar sebagai guru PJOK ya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Dan yang kedua yaitu apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, ini ya kakak-kakak. Nah, ini ada di bawahnya. Kakak-kakak bisa menonton. Ini kenapa lagi nih? Klik aja nih. Apa kata pakar? Silakan kakak-kakak menonton dulu ya. Nah. Ini. Oke, sebentar ya Kak ya. Di stop dulu. Apakah masih terlihat ya kakak ya? Masih terlihat tidak ya? Tidak terlihat, Bu. Tidak terlihat? Tidak terlihat, Bu. Oke, sebentar. Sekarang sudah belum?
Belum, Bu. Sudah Masih belum? tadi belum. Belum. Belum terlihat ya? Ya, belum muncul. Coba sih. Coba tak cancel dulu. Oke. Sekarang Sudah, Bu. sudah ya? Bentar. Apa stop? Hilang lagi, Bu. Mana ini kok bisa ngilang-ngilang terus ini? Sekarang udah terlihat? Nggak kelihatan. Oke, sudah terlihat ya, Kak ya? Sudah jelas belum tadi ya? Tadi nggak keluar suaranya, Kak. Oh, masih tidak terdengar ya? Oke, Iya. sebentar ya, sebentar diulang lagi. Tidak terdengar. Tapi bacaannya terlihat. Terlihat, kalau tulisannya terlihat, Kak. Cuma tadi nggak ada suaranya. Jangan di stop presenting. Siapa itu ya? Sekarang Ada gambarnya, hanya tidak ada suaranya, Bu. nggak ada suara terus ya di sini. Coba di-download dulu, Bu. Gimana? Di-download dulu coba itu. Cuma masih posisinya masih di drive itu, Bu. Oh, Videonya di-download dulu, Bu. iya. Download, bentar. Bentar ya, tak download dulu. Bentar. Bentar ya Kak, ini lagi ngedownload dulu biar terdengar. And we know from all the research
Sebentar. Sekarang kenapa ini kok macet-macet sih? That when students are empowered to make decisions, they Sudah terlihat ya thrive. kakak-kakak ya? And Dengar. thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke. Ini tadi kok di stop. Jangan. Sekarang terlihat lagi ya kak ya yang lain? Sudah terlihat belum? Belum, Kak. Belum. Belum kelihatan, Bu. Iya, tunggu. Sabar. Kita kembali ke ini aja. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya. Dilanjut. Tadi sudah menonton, sekarang lanjut ke aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Oke. Role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmen, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Selanjutnya, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Oke, langkah-langkah aktivitas. Yang pertama, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Dan yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Dan yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Dan yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik, perlu dikalikan 6. Nah, itu nanti kakak-kakak akan melakukan gerakan, ada 5 gerakan nanti ya. Dan di situ nanti juga kakak-kakak akan melakukan tes denyut nadi sebelum melakukan aktivitas. Nanti juga ada tes denyut nadi setelah melakukan aktivitas. Kelima, catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet ya. Nanti akan di-share
Keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Nanti akan ada videonya kakak-kakak, nanti akan di-share juga. Dan yang ketujuh, kakak-kakak yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Dan yang ke-8, kemudian kakak-kakak melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, ini adalah contoh nanti yang akan ditulis, tabel dan pembelajaran latihan gerakan koordinasi. Ya, ini kakak ya, nama, gerakan denyut nadi awal dan denyut nadi akhir, lalu umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh kakak-kakak. Nah, selanjutnya, pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai, catat pilihan gerakan kakak-kakak. Pertama, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kedua, jumping jack. Dan ketiga, lari di tempat. Keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Dan kelima, loncat di tempat. Nah, ini adalah contohnya ya kakak ya. Nanti kakak-kakak semua akan melakukan gerakan ini ya. Tinggal melihat video. Kalau nanti dihitung ya, selama 10 detik kakak-kakak. Namun sebelum melakukan ini kakak-kakak akan menghitung denyut nadi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Oke, ini nanti ya kakak-kakak ya. Yang harus kakak-kakak perhatikan nanti ini, dan gerakan yang akan dilakukan kakak-kakak tinggal memilih dari 5 gerakan tersebut. Nanti lakukan gerakan menggunakan hitungan 2x8 dengan intensitas moderate. Itu ya kakak-kakak ya. Namun sebelumnya, mulai dari sekarang kakak-kakak silahkan menghitung denyut nadi sebelum melakukan kegiatan. Coba kakak-kakak diperlihatkan ya videonya. Perlihatkan, buka kamera masing-masing. Kakak-kakak buka kamera masing-masing. Pegang pergelangan tangan masing-masing, hitung denyut nadi selama 6 detik, selama 10 detik. Oke. Coba dihitung ya semuanya. Hitung, pegang pergelangan tangan masing-masing ya kakak ya. 1, 2, 3. Stop. Dikalikan 6 ya kakak ya. Dikalikan 6. Hasilnya berapa? Boleh dituliskan di kolom chat dulu ya. Hasil denyut nadi 10 detik tadi dikalikan 6 kakak-kakak. Berapa hasilnya? Boleh ditulis di kolom chat.
Oke. Kak Rahmat, denyut nadi awal sebelum melakukan latihan yaitu 8 kali 6. Berarti 48 per detik. Selanjutnya yang lain. Yang lain. Atau nanti juga bisa juga pakai rumus ya kakak-kakak ya. Rumusnya juga 220 dikurangi usia kakak-kakak semua. Ya. Seperti denyut nadi normal memberitahukan bahwa organ jantung dalam tubuh telah melakukan tugasnya dengan baik. Jumlah denyut nadi normal per menit itu yaitu untuk usia yang dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Itu yang untuk normal ya kakak ya. Jadi tadi yang 80 berapa tadi itu udah termasuk normal. Ya. Secara umum jumlah denyut nadi normal per menit sesuai usia ya kakak-kakak ya. Kalau bayi usia 1 tahun itu 100 sampai 160 kali per menit. Itu kalau bayi ya kakak-kakak ya. Anak-anak usia 1 sampai 10 tahun normalnya 70 sampai 120 kali per menit. Normalnya. Dan untuk anak-anak usia 11 sampai 17 tahun normalnya 60 sampai 100 kali per menit, sama seperti orang dewasa yang untuk 11 sampai 17 tahun. Nah, itulah denyut nadi normal pada anak-anak, bayi dan dewasa. Karena kebutuhan suplemen darah pada bayi makanya lebih tinggi tadi, lebih banyak sehingga jantung harus bekerja lebih keras dan berdetak lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu kalau untuk bayi. Namun denyut jantung ini juga bisa berubah-ubah tergantung pada aktivitas fisik dan kondisi kesehatan pada anak-anak ataupun orang dewasa. Misalnya anak sangat aktif, kesakitan, demam atau dehidrasi bisa menunjukkan peningkatan denyut nadi lebih kencang. Itu. Selain itu, denyut nadi normal orang dewasa berusia 20 sampai 35 tahun berolahraga adalah sekitar 95 sampai 170 kali per menit. Itu adalah denyut nadi normal. Bagi usia 35 sampai 50 tahun antara 85 sampai 155 kali per menit. Usia lebih dari 60 tahun denyut jantung antara 80 sampai 130 kali per menit. Itu ya kakak-kakak ya. Bagaimana cara untuk mengetahui batas denyut nadi pada saat berolahraga? Yaitu 220 dikurangi usia dikalikan 60% ya kakak-kakak ya. Jika misal ini ya, ini semisalnya usia 15 tahun. 220 dikurang 15 dikali 60%.
sama dengan 117 sampai 156. Maka siapa yang denyut nadi pada saat beraktivitas ada pada kisaran 117 sampai 156 per menit. Pak Oni izin masuk, Bu. Pak Oni Ya. izin masuk, Bu. Oh iya ya, oke. Oh iya. Kak Oni telat masuk ya. Oke. Selamat datang Kak Oni. Oke ya, saya lanjutkan lagi contoh. Ini kalau untuk saya sendiri ya. 220 dikurang umur saya adalah 45 ya. Dikali saya ambil 70%. 70%. Jadi 175 kali 70% sama dengan 122 per menit. Artinya dalam 10 detik denyut nadi normal yaitu 20 kali denyut nadi. Itulah kalau ini ya, kalau ambil contoh dari saya itu. Adakah kakak-kakak yang lain yang sudah menulis di kolom chat? Oke. Kak Alek 9 kali 6 sama dengan 54 detak per menit. Oke, ini normal ya. Punya Kak Anggra ini 9 kali 6 sama dengan Kak Alek. Kak Imam 15 kali 6 sama dengan 90. Ini masih batas normal semua karena belum melakukan aktivitas. Sedangkan punya Kak Prima 11 kali 6 sama dengan 60 per menit. Oke, masih batas normal. Namun setelah ini kakak-kakak akan melakukan gerakan yang 5 tadi ya. Ini sudah ini semua ya. Punya Kak Mahmud mana ini? Belum ada ya? Oke. Mahmud Sudarmaji 16 kali 6 sama dengan 96. Oke, ini sudah batas normal semua. Berarti sehat semua ya. Jantungnya sehat semua. Alhamdulillah, Bu. Syukurlah ya. Memang sehat ini sangatlah penting. Kira-kira kakak-kakak melakukan tidak di sekolahan sebelum mengajar? Ya kakak-kakak ya? Terkadang melakukan ketika akan melakukan tes kebugaran jasmani, Bu. Oh, pada saat melakukan tes kebugaran saja ya? Ya, Iya. pada saat itu. Oh. Selebihnya tidak. Setelahnya melakukan juga tidak itu? Tidak. Ya, sebelum dan sesudahnya, Bu. Kita ukur detak jantung istirahat dan setelah melakukan aktivitas. Iya. Oke. Selanjutnya kakak-kakak akan mempraktekkan ya gerakan 5 tadi. Nanti akan terlihat pada waktu kakak-kakak melakukan, buka kamera semua ya, karena ini terekam semua. Jadi saya minta kakak-kakak semua buka kamera. Oke, sambil melihat video. Kita download lagi. Sabar ya kakak ya, ini mendownload lagi nih. Tidak banyak. Sabar ya.
Kak, gerakan pertama itu kontras ya Kak ya? Nanti akan terlihat ya. Mana lagi nih? Nah, terlihat tidak ya? Sabar. Nah, itu ya kakak-kakak ya gerakannya. Terlihat tidak Kak Sudarmaji, Kak Mahmud? Terlihat tidak? Kelihatan Bu, kelihatan. Nah, Aman-aman. berarti sekarang silakan dibuka. Udah bergerak, Bu. Iya. Dilihat apa? Kakak-kakak tinggal memilih yang mana gerakan yang akan kakak-kakak lakukan. Tetapi tolong dibuka kameranya karena itu semua akan terekam ya. Pada saat kakak-kakak melakukan gerakan tersebut akan terlihat. Yuk. Kak Imam memilih gerakan yang mana ini? Kak Imam. Nomor 2, Bu. Nomor 2 ya. Terus Kak Prima. Kepala nomor 2. Kepala. Kok ini sih ngilang ini? Hilang lagi. Bentar ya. Ngilang terus. Nah itu. Gimana kakak-kakak? Tua Kak Prima Soleha mau pilih gerakan yang mana? Prima nomor 1, skotras. Oke. 2 kali 8 nanti ya bareng-bareng aja kalian ini kakak-kakak. Apakah 2 kali gerakan? Ya, 2 kali 8. Terus 2 Kak kali. Mahmud. Kak Mahmud yang gerakan yang mana itu? Nomor 3, Kak. Oke. Lanjut. Yang lain mana ini kok tidak buka kamera? Mungkin lagi nyeduh kopi, Kak. Yang pasti lagi di celana Kak Mahmud. Iya. Ayo Kak Oni, pilih yang mana Kak Oni? Saya nemenin Kak Mahmud, Bu. Nomor 3 saya, Bu. Nemenin Kak Mahmud. 3. Ya. Ya. Oke. Itu merching bukan ya, Bu ya? Enak aja, Bu. Ya. Itu merching bukan, Bu? Yang nomor 3 itu merching bukan? Kayaknya di tempat ya? sih. Merching ya? Siap-siap. Hari di tempat kan nomor Kak Alek mana Kak Alek ini kok malah nutup kamera? Lagi ganti Bu, Kak Alek Bu. Lagi ngopi lagi ya? celananya pendek kali itu, Bu. Mana ini? Pakai sarung Bu, ganti celana Bu. Aduh. Gerakannya ketutup ya? Emaknya Oke. Sekarang silakan ya kakak-kakak mulai bisa dilakukan. ngapus pelutnya. Ayo, yang mana tadi? Yang nomor Yang- 1. 2 kali 8 ya, Kak? Ya, 2 kali 8. Oke. Ayo nih, gas. Siap. 1, 2, 3. 1. Ayo. Ini olahraga malam ini. 2. Ya. 3. 4. Saya udah selesai, Kak. Jangan diulang lagi ya, Kak.
Boleh. Ya. Udah ya. Boleh. 8 saya. 2 kali 8. Dari 8. Silakan dihitung denyut nadinya kakak-kakak. Per 10 detik ya. Per 10 detik dihitung denyut nadinya. Suruh ngitung Mbak Prima, bukan suruh dengerin detak nadi, suruh ngitung. Bu, kok nggak dikasih apa-apa sih? Nggak tahu saya sudahnya apa kapan ini. Sudah stop kata ibu. Ulang apa? Diulang aja ya. Jangan Bu, Tadi udah pada ngitung. jangan Udah pada ngitung. kasihan Mas Oni Bu, udah batu-batu itu Bu. Bukan hitungnya tadi. Ya. Hitung denyut nadinya tadi loh. Ini Kak Rahmat. Kak Rahmat 15 kali 6. Oh, berarti benar saya 17. Iya. Apalagi nih. Ini masih yang tadi nih, Mah. Nggak ada isi ya. Apa yang nggak ada isinya? Ada nih. Ayo ketik di kolom chat aja kakak-kakak. Empat. Sampai di sini. Adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Dan yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa? Selanjutnya, menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Nah ini kakak-kakak yang harus. Oke, Kak Oni. Bu, izin Bu. Iya, Ini kan link baru. iya. Untuk waktunya ini terhitung dari 0 lagi atau gimana Bu? Tidak. Nanti ini kan Ibu ada apa? Pakai waktu sendiri di sini nanti ini. pakai aplikasi tambahan ya? Iya. Oh, ya. Oke, kalau gitu teman-teman di Zoom yang tadi, di Meet yang tadi saya suruh ke sini. Oke, sebentar Bu ya. Tadi itu kepencet makanya ini keluar. Ini di kolom chat aja ya. Ini kakak-kakak, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang tadi ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Dan yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Dan yang keempat, menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Jadi itu kakak-kakak tulis saja di kolom chat ya. 3 pertanyaan tadi silakan kakak-kakak tulis saja di kolom chat. Kak, mohon maaf pertanyaannya apa aja Kak? 3 itu Kak? Ya, ntar tak ini lagi. Ulang lagi. Tuh, yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar?
Itu ya Kak Prima, pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Dan yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Dan yang keempat, menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Silakan kakak-kakak tulis saja di kolom chat. Bu, bisa kembali ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama ya, oke. Makasih. Ya. Nih. Bisa ditulis dulu, bisa. Silakan ditulis dulu bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Sudah? Yang pertama sudah ya? Udah ditulis belum? Apa tak copy aja. Ini yang kedua ya kakak-kakak ya. Apa di copy aja taruh di kolom chat. Nah, itu pertanyaan yang pertama sudah saya kirim di kolom chat ya kakak-kakak ya. Yuk. Nah, ini pertanyaan kedua dan ketiga. Itu ya kakak-kakak ya. Pertanyaan sudah dikirim di kolom chat semua. Kok ini lagi sih ya? Masih ini. Oh, ini sudah ada jawaban Kak Prima. Sudah, karena sudah sesuai dengan contoh gerakan. Ini yang jawaban yang pertama ya Kak Prima ya? Tadi pikiran mau di enter, jadinya rapi kan. Ternyata di enter tuh malah terkirim. Oke, lanjutkan Ini aja. sampai 3 kok Kak, bentar lagi.
Ya, lanjutkan saja Kak Prima. Enggak apa-apa atau langsung aja ini ya. Diomongkan saja di sini enggak apa-apa. Iya Kak, menurut Prima, atas gerakan yang Prima lakukan tadi itu sudah benar atau sudah sesuai karena sudah sesuai dengan contoh yang Kakak berikan. Lalu Ya. efek yang dirasakan tubuh terasa mulai panas dan detak jantung mulai terasa lebih cepat. Lalu efek tersebut mengindikasi bahwa jantung memompa darah menjadi lebih cepat, jelas karena tadi gerakannya sudah tubuh sudah semakin panas, jadi otomatis darah sudah lebih cepat. Efeknya selain itu juga mulai kalau dilakukan secara tahap atau secara rutin atau durasi lebih banyak itu otot-otot mulai terasa kencang. Karena otot-otot mulai terasa kencang, maka aktivitas fisik gerak mempengaruhi adanya perubahan detak jantung itu. Makanya mengapa setelah melakukan gerakan detak jantung atau denyut jantung kita semakin lebih cepat berdenyut. Itu sih Kak jawaban dari Prima. Oke, terima kasih Kak Prima. Jawabannya bagus sekali. Lanjut, siapa lagi yang mau menambahkan? Bukan. Kak Oni apa? Ini ada SMP, guru SMA 9, guru SMA 11, guru SMA 16, guru SMP. Oh, Bu, pertanyaan nomor 2, Bu. Belum saya tulis tadi, Bu. itu adakah efek yang kita rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ada di kolom chat. Oh, kolom chat ya. Siap. Ya. Sudah dikirim di kolom chat. Pakai jilbab, kan gini, kan nggak kelihatan. Ini sudah ada jawaban dari Kak Rahmat ya. Yang pertama, menurut saya latihan yang dilakukan sudah benar, sudah sesuai dengan contoh yang diberikan. Dan yang kedua, efek yang dirasakan tentunya detak jantung meningkat. Oke. Dan yang ketiga, efek tersebut mengindikasi bahwa jantung memompa darah menjadi lebih cepat. Dan yang keempat, aktivitas fisik atau gerak yang mempengaruhi adanya perubahan detak jantung. Oke. Ya, Kak Rahmat. Ini yang punya Kak Imam. Imam Pajari. Minum lagi. Jawaban yang pertama sudah benar. Apabila latihan yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan energi tubuh, memperbaiki sistem kerja jantung dan paru-paru, serta menurunkan risiko berbagai penyakit tidak menular. Risiko berbagai penyakit tidak menular ini menarik ini. Tolong minta dijelaskan Kak Imam. Penyakit tidak menular ya, Bu? Iya. Menurunkan berbagai penyakit tidak menular. Apa ya sakit yang tidak menular? Bentar, Bu. Oke. Apa ada yang mau menambahkan yang lain? Bisa juga. Serta menurunkan resiko ini Bu, serta menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular
apabila kita melakukan pemanasan tentunya untuk diri sendiri pribadi, apabila tidak melakukan pemanasan dengan serius mungkin akan terjadi cedera yang lebih parah gitu, Bu. Oke. Iya, Bu. Terima kasih Kak Imam. Selanjutnya jawaban dari Kak Alex Prianto. 1. Gerakan latihan sudah benar sesuai dengan apa yang diperintah. Dan yang kedua, efek yang dirasa tidak merasa kelelahan yang berlebihan. Berarti menunjukkan bahwa fisik dalam keadaan sehat ini ya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kondisi fisik yang berpengaruh terhadap detak jantung yang berpengaruh dengan tugas jantung. Dan yang keempat, gerakan fisik yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih Pak Alex. Nih, jawaban dari Kak Anggra ini. Pertama, gerakan yang saya lakukan sudah benar. Dan yang kedua, dari kegiatan itu, efeknya detak jantung menjadi cepat. Dan yang ketiga, kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh lebih cepat. Dan yang keempat, aktivitas fisik yang dilakukan mempengaruhi cara kerja jantung. Oke, Kak Anggra ini. Selanjutnya, jawaban dari Kak Sabto Ega. Yang pertama, caranya menyamakan gerakan kita dengan gerakan yang dicontohkan. Dan yang kedua, peningkatan denyut nadi. Dan yang ketiga, meningkatkan denyut nadi saat berolahraga merupakan respon alami tubuh untuk menyediakan tubuh untuk menyediakan oksigen yang cukup bagi otot-otot yang sedang aktif. Dan keempat yang mempengaruhi adalah suplai oksigen berbeda saat sebelum latihan dan saat latihan otot membutuhkan lebih banyak oksigen. Tubuh merespon dengan meningkatkan denyut jantung. Oke, jawaban dari Kak Sabto. Selanjutnya jawaban dari Kak Randi Irawan. Yang pertama sudah benar karena sesuai dengan contoh. Dan yang kedua, efek di tubuh detak jantung lebih cepat, badan merasa lebih tegang dan suhu badan lebih terasa hangat. Ya, 3, daya detak jantung lebih berasa cepat. Kayak ini baru 3, satunya sepertinya belum dijawab. Oke, Kak Oni, apakah bisa menyampaikan pendapat Kak Oni? Oke Bu, barusan saya kirim Bu. Oke, menurut Kak Oni. Yang pertama, apa tadi ya pertanyaannya? Pertanyaannya. Ya, menyamakan gerakan dengan gerakan yang sudah dicontohkan ya Bu, maksud saya. Iya. Apakah gerakannya sudah benar atau tidak? Itu kalau hanya sebatas yang dicontohkan yang ada di slide tadi. Hanya kalau kita ambil, kita tarik sebuah contoh dari luar, seperti gerakan, mungkin kita coba untuk menggali sebuah informasi tentang gerakan pull up yang benar. Maka untuk mengindikasikan itu sudah benar atau tidak, mungkin salah satu langkahnya pasti menirukan Bu. Yang kemudian yang kedua bisa melakukan perekaman. Apabila terjadi perubahan seperti mungkin naiknya detak jantung, kemudian terjadi perubahan massa otot, kemudian mungkin perubahan bentuk tubuh dari latihan yang dilakukan berulang-ulang, mungkin itu indikasi bahwa latihannya juga sudah benar. Keluar sedikit ya Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan nomor 2 apa tadi?
pertanyaan nomor 2. Oke, jawaban saya efek denyut jantung menjadi meningkat ya Bu ya. Iya. Kemudian berikutnya yang ketiga, efek jantung memompa darah lebih cepat ke seluruh tubuh dengan melakukan gerakan pengulangan seperti tadi. Kemudian pertanyaan yang keempat, menurut Bapak Ibu apakah mempengaruhi denyut jantung sebelum dan sesudah? Oke, jawabannya tadi aktivitas fisik atau pembebanan terhadap otot, Bu. Iya. Seperti itu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Siapa yang belum ada jawaban? Ya. Oke, saya kira sudah kakak-kakak semua sudah paham ya di sini ya. Sekarang kita lanjut. Bentar ya kakak ya. Kita lanjut. Terima kasih sudah melakukan reply, sudah ya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Selanjutnya, kenapa? Apakah kakak-kakak, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, di sini ada lagi pertanyaan ya kakak-kakak ya yang harus kakak-kakak jawab, yaitu menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran ya yang PJOK yang berpusat pada peserta didik? Lalu kenapa? Dan yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, silakan kakak-kakak langsung saja, bisa langsung saja menjawab ya kakak-kakak ya. Dengan pertanyaan yang tertera. Ayo kakak-kakak yang bisa menjawab silahkan. Siapa saja yang bersedia? Ini pertanyaannya ya kakak ya. Apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Dan kenapa? Selanjutnya, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Silakan kakak-kakak yang mau menyampaikan pendapatnya. Ada tidak ya kakak-kakaknya? Oke, Kak Anggra ini ya. Ya, dari pertanyaan tadi Bu, bahwa gerakan yang sudah kita lakukan memang bisa sebagai contoh sudah melaksanakan berpusat pada siswa. Nah, tapi untuk tadi kedua, gerakan tersebut itu adalah gerakan latihan keberanian. Pastinya anak-anak kalau tidak dibuat semenarik mungkin untuk gerakan itu, pastinya siswa Suaranya tidak jelas ya. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas tadi ya. Gimana Kak Anggra ini? Ya, izin Bu. Ya. Sudah jelas Bu? Sudah. Ya, untuk jawaban yang pertama,
kegiatan tersebut sudah berpusat kepada siswa, Bu. Oke. Karena siswa sudah melihat dari video yang disampaikan tadi oleh guru, misalnya tadi dicontohkan, lalu siswa mempraktikkan. Itu sudah berpusat pada siswa. Yang kedua, pertanyaannya, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Jelas ada, Bu. Jadi kalau hanya melihat video saja tanpa modifikasi dengan mungkin kegiatan yang bersamaan gitu kan, Bu. Artinya kalau yang tadi video tadi itu hanya memilih salah satu, peserta didiknya hanya memilih salah satu. Tapi kalau itu dibuat menjadi rangkaian gerakan kebugaran jasmani, dia memiliki pos-pos, misalnya pos kebugaran jasmani, itu mungkin lebih menarik, Ibu. Iya, ya. Terima kasih Kak Anggraini. Sudah ya Kak Anggraini ya? Adakah yang lain yang bisa menambahkan kakak-kakak? Atau Kak Rahmat? Kakak-kakak. Kalau memang sudah, kita lanjut saja ya. Lanjut saja. Banyak pertanyaan. Sini selanjutnya kakak-kakak tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Nanti berarti ini kita pakai Padlet aja ya kakak-kakak ya. Nah ini kakak-kakak sudah terlihat belum? Sudah Kak. Sudah Padlet. Ya, di Padlet. Ini ada pertanyaannya. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Padlet ya. Caranya kakak-kakak tinggal mengklik tanda plus ya yang di sebelah kanan paling bawah. Oke ya. Nih seperti ini ya kakak ya. Ini nanti ditulis di subjek ini kakak-kakak. Jawaban kakak-kakak ditulis di sini ya. Nanti kalau seandainya kakak-kakak juga setelah menulis jawaban bisa juga klik kamera ini kalau kakak-kakak mau menambahkan gambar kakak-kakak ya. Oke. Linknya, kalau Bu. sudah baru diklik link ya. Oke. Ya, sabar. Ini.
Sudah ya, sudah dikirim di kolom chat. Silakan kakak-kakak buka linknya di kolom chat. Gimana, sudah bisa belum? Sudah Bu, sudah terbuka. Sudah ya, silakan kakak-kakak mulai mengerjakan. Caranya ada tanda plus yang di bawah pojok kanan bawah ya. Tinggal diklik. Terus apa itu? Sudah bisa buka semua ya? Linknya Bu, Sudah dikirim di kolom chat linknya. dibuka itu Bu. Iya. Sudah. Kok belum ada yang ini ya? Ini pertanyaannya ya kakak ya. Pertanyaannya ada di sebelah. Izin Kak, itu subjeknya diisi apa ya Kak? Isiannya aja diisi jawaban. Jawabannya aja. Kan ini pertanyaannya sudah ada. Tuliskan peran guru dan peserta didik. Nah, ini punya siapa ini? Pendapat. Ini tidak ada nama ya kakak ya? Itu punya saya Kak. Siapa Ditulis ini? Namanya nggak ada. Oh, saya tulis namanya Kak ya? Oke. Berarti subjeknya Ya, saya tulis nama gitu harus Kak ada ya? nama. Oh gitu. Ya, harus ada nama ya. Diedit di titik 3 ya. Siap Kak. Kalau ada yang menambahkan gambar juga bisa kamera. Pendapat peran guru dan peserta didik sangat penting dan harus seimbang. Ini tapi belum ada nama yang menjawab ini.
Peran guru dan peserta didik sangat penting dan harus seimbang dalam proses pembelajaran yang efektif. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan lebih sebagai fasilitator yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi. Oke, Mahmud. Oke, ini jawaban Kak Mahmud ya. Iya, Kak. Oke. Sebagai fasilitator yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Di sisi lain, peserta didik perlu lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Interaksi yang baik antara guru dan peserta didik menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, di mana kedua belah pihak saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jawabannya. Terima kasih, Kak Mahmud. Nah, ini ada lagi jawaban dari Kak Prima Soleha. Guru dan peserta didik merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan, karena guru dan siswa memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan. Ini. Oke. Harus berperan aktif juga untuk selalu bertanya dengan hal yang kurang. Oke, Pak. Terima kasih dengan Kak Prima dan Kak Mahmud. Oke, yang lainnya, kakak-kakak yang lain. Silakan. Menuliskan jawabannya. Kalau kakak-kakak yang lain, mana ini jawabannya belum terlihat. Yang belum, Kak Rahmat. Kak Imam, mana Kak Imam? Saya sudah masuk belum ya, Bu? Belum terlihat. Tadi sudah klik publish. Salah ya, Bu? Kok belum terlihat ya? Coba. Ini baru 2 yang siapa? Baru Kak Prima sama Kak Mahmud aja nih. Karena sinyal kali ya, Bu ya? Mungkin. Coba ditulis aja lagi ya.
Tadi yang sudah keluar tadi siapa ya kok? Hanya 10 lagi yang di ini. Ibu, coba Ibu refresh di tempat Ibu. Mana ya? Dipencet F5 aja, Bu. Oh. Oke. Nah, ini punya Kak Oni. Gitu. Itu ngasih emot Kak Prima tadi tuh loh, Bu. Iya. Mantap. Punya Kak Sabto ada juga, udah ada. Oke, punya Kak Oni. Peran guru pada pembelajaran tadi sudah baik, di mana guru telah menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal tersebut ditandai dengan guru yang sudah berperan sebagai pembimbing dan motivator dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Peran peserta didik dalam pembelajaran tadi telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan antusias dan aktivitas siswa dalam bertanya. Mempraktikkan gerakan mencari jawaban dan memecahkan permasalahan. Oke, Kak Oni, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, jawaban dari Kak Sabto Ega. Peran guru, yaitu guru sebagai fasilitator, memberikan berbagai macam pilihan gerak, sekaligus menjadi evaluator atau memberikan arahan dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan peran siswa yaitu belajar aktif dan memilih aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Oke, terima kasih Kak Sabto. Ini baru 4 peserta yang menjawab. Kalau di refresh lagi, Bu. Ya. Coba. Ada. Karena yang punya saya juga tadi kemana tulisan tadi. Bentar ya. Coba ada sih. Punya saya juga tadi sudah saya publish, Bu, tapi belum ada di situ. Belum ada juga ya? Belum ada, Udah. Bu. Belum ada ya? Padahal sudah di iniin dengan S5 itu ya, sudah. Sudah di-refresh juga kok belum juga nampak. Boleh dicoba lagi, Kak? Kok belum nampak ya? Tadi sudah dipencet publish ya? Sudah, Bu. Apa belum ini ya? Belum muncul juga ya? Apa karena saya pakai HP apa ya, Bu? Soalnya laptop saya ngedrop, Bu, ketinggalan casannya. Bisa jadi tuh, karena memang harus pakai laptop kayak gini nih. Kak Anggra ini tadi pakai laptop apa HP ya? Ini yang masih nulis siapa ya ini?
Anggra ini apa masih nulis ya? Ini halo kakak-kakak, gimana ini? Apa ke kolom chat aja ya? Kalau tidak, dijelaskan langsung aja bisa Kolom ya. chat atau dijelaskan langsung ya, Bu? Oke. Karena waktu Ya, ini. dari pertanyaan tadi, peran guru dan peserta didik dalam kegiatan yang telah diberikan tadi, kalau saya, Bu, pendapat saya, peran guru kita sebagai fasilitator atau kita yang mempengaruhi cara mereka memandang apa yang menjadi paparan setiap kita di dalam memberikan materi KBM. Oke. Ya. Terus kalau untuk yang untuk peserta didik sendiri adalah mereka yang menjadi pelaku utama setiap kegiatan yang kita berikan kepada mereka. Jadi kita memberikan panggung dan mereka yang melaksanakan semua kegiatan kita. Iya. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Terima kasih Kak Anggra ini. Coba sama-sama, Bu. Yang lain yang belum, masih ada tidak yang memberikan pendapatnya? Kak Imam. Udah terkirim nggak itu, Bu? Ya. Tidak ada, tidak nampak di sini. Kalau nggak langsung aja Kak Imam. Chat komentar aja ya, Bu. Peran guru sebagai fasilitator memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru memberikan panduan umpan balik, koreksi, pendapat, jawaban yang disampaikan oleh peserta didik. Guru sebagai pemantau proses pembelajaran peserta didik untuk memahami materi, kolaborasi, dan memberikan ruang diskusi. Peran peserta didik diharapkan berpartisipasi aktif dan berpartisipasi dengan memberikan ide atau jawaban. Oke. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Kak Imam. Selanjutnya, siapa lagi yang akan menambahkan jawabannya? Kak Alex? Kak Alex sudah menjawab di kolom chat apa gimana ini? Tidak ada di sini. Siapa ini? Tadi sudah menjawab di publis, tapi karena mungkin menggunakan handphone ini ya Bu, mungkin tidak bisa terkirim atau seperti apa. Soalnya laptopnya tadi ngecas, casannya ketinggalan, laptopnya ngedrop ketinggalan casannya. Iya, itu. Boleh dibacakan saja ini. Ya. Kak ini. Menurut saya Bu, peran guru itu sangatlah penting kepada peserta didik karena ya mungkin sedikit banyaknya hampir sama seperti kakak-kakak yang lain. Karena kenapa pentingnya seorang guru itu? Karena seorang guru itu kan lebih banyak bisa menjadi fasilitator serta motivator peserta didik. Dan sebagai peserta didik harus lebih aktif untuk menanyakan mungkin suatu hal yang disampaikan oleh seorang guru yang mereka tidak dipahami agar apa yang disampaikan oleh seorang guru
tersampaikan secara langsung kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Alek atas jawabannya. Ya Bu, sama-sama. Untuk Kak Rahmat, ada jawaban? Bisa menambahkan? Ibu izin Bu, saya bongkar-bongkar nih Bu ya, belajar karena kan ini hal baru. Ada di titik 3 itu loh Bu, bisa dilihat dari titik 3 itu Bu di bawah Bu. Yang sini ya? Di sini? Iya. Kok nggak bisa? Ada tulisan kita yang sudah masuk. Sebentar. Mungkin di layar terbatas, tayangan Salindia. Jadi sebelah kanan ya? Yang ada di bawahnya itu tayangan Salindia, terus dia ada page 1 sampai 10 Bu, sudah terisi semua di situ dan ada nama-namanya. Tidak semua ya. Bentar cari. Belah kanan atas apa bawah ya? Bawah Bu. Udah nah ini udah Ibu sudah diklik terus kanan yang titik 3 itu, terus ada tulisan tayangan Salindia. Tayangan Salindia. Nggak ada di sini. Apa Go Full Cream ini apa ya? Ada, saya bisa lihat semua pendapat dari kawan-kawan semua ada di sini. Mungkin hanya terbatas untuk ditempel yang di layar. Iya, coba. Ke bawah, Ibu ke bawah, ada otomatis, di samping otomatis ada page 1 sampai 10. Nah, Ibu klik panah ke kanan. Semuanya ada. Apa yang ada tanda kotak di bawah ini ya? Kan ada tanda tanya, di atasnya tanda kotak, itu bukan? Bukan Bu. Jadi yang apa namanya? Ini bahasa Inggris sih. Template-template yang ada di kanan itu ada kursor, ada tambahan, ada 3 titik yang mau share, ada lonceng, ada titik 3. Ya, titik 3 itu ya. Titik 3, Ibu klik. Ya, udah. Udah. Ibu lihat tayangan Salindia di bawah lonceng aktivitas yang kayak bentuk YouTube. Ini di sini bacaannya slideshow. Ya, slideshow. Ah, ya. Nah, itu. Oke, terima kasih Kak Anggraini. Nah, kok enggak ini? Nah, di bawah slideshow ada My Luminous Padlet. Ke bawahnya lagi ada panah, Bu. Panah. 1 sampai 10 di situ ada tayangan. Jadi Ibu ke kanan aja kalau mau ngelihat jawaban kita. Oh, ini ya, oke. Ya, Kak Mahmud sudah tadi, Kak Prima sudah, Kak Alex. Oh, oke. Oke, terima kasih Kak Anggraini atas ilmunya. Ya. Nah, ini yang punya Kak Oni tadi. Nah, ini punya Kak Sabto. Kak Sabto tadi sudah saya bacakan ya. Selanjutnya, ini tidak ada namanya. Sebagai peran seorang guru sebagai fasilitator memotivasi peserta didik berpartisipasi. Ini punya Kak Imam tadi ya ini ya. Oke. Nah, ini punya Kak Rahmat, jawabannya yaitu peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan sudah baik. Proses pembelajaran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada guru, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan yang berlangsung. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Masih ada tidak ini yang belum saya bacakan ya? Kayaknya sudah semua ya. Sekarang. Oke, kakak-kakak. Saya kira
untuk menjawab itu sudah selesai ya. Sekarang lanjut lagi, mungkin hanya dibacakan saja ya sama mana sih? Oke. Nah, ini ya kakak-kakak, saya bacakan saja. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan berbagai pengalaman belajar. Selanjutnya, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Ini adalah peran guru. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan peran peserta didik yaitu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Itu adalah peran peserta didik. Selanjutnya, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Selanjutnya, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Peran peserta didik. Selanjutnya, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Selanjutnya lagi, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Saya kira tadi sudah dijawab oleh kakak-kakak semua ya, dan sudah sesuai dengan yang ada di LMS ini ya. Sudah sesuai semua yang kakak-kakak jawab di Padlet tadi. Dan untuk kakak semua, terima kasih sudah menjawab yang dengan sesuai. Selanjutnya, jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran? Lewat. Aktivitas kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Mungkin hanya cukup sampai di sini ya kakak-kakak ya. Sudah selesai. Waktunya juga kayaknya sudah melewati batas ini ya kakak-kakak ya. Lewat 30 menit, Bu. Nah. Maklum ya. Nggak apa-apa, Bu. Seneng kok, Bu. Bertambah ilmunya. Ya. Sebenarnya sih ya hanya berbagi saja di sini, berbagi pengalaman itu saja. Sip, Ibu Laili. Oke. Sekarang kita seperti biasa akan melakukan foto stop presenting dulu. Oke, buka kamera semua ya kakak ya. Nggak apa-apa lo, Kak Mahmud, melu, ojo kon lungo. Iya. Yuk yang lain, ayo kakak-kakak, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya. Randi, mana Kak Randi? Kak Sabto. Ini kalau belum terlihat semua, belum mau dipotret, silahkan ya. Kita gayanya gaya ini dulu lah ya, yang serius dulu. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang gaya yang bebas ya, sesuai kesukaan kakak-kakak lah ya. Apa ada yang mau ya, semangat, kasih jempol atau gimana lah, sesuai kesukaan masing-masing ya. Oke, 1,
2, 3. Free Palestine. Oke, ada yang mau saya sampaikan dulu ya sebelum penutupan mengenai tugas. Gimana ini kakak-kakak tugasnya? Itu ada yang sudah mengerjakan 3-3-nya ya. Kan ada 3 tugas yang kemarin itu. Baru 5 kayaknya sepertinya ya. Yang lain ada yang belum sama sekali. Dan ada juga yang baru mengerjakan 1 ya. Jadi minta tolong ya untuk kakak-kakak semuanya, tolong dikerjakan, Ya, Bu. diisi ya. Karena itu keaktifan kakak-kakak akan terekam semua ya di pusat. Itu akan terlihat warna merah atau pink yang tidak mengerjakan. Namun yang sudah mengerjakan dia akan terlihat warna putih, dan yang telat ya, telat mengunggah itu warna biru nanti. Atau nanti akan saya share di grup ya, atau ke pribadi aja, atau gimana ini. Biar kakak-kakak tahu yang belum mengerjakan ya, dan yang sudah mengerjakan. Bagaimana ini? Apa mau saya share di grup aja ya? Pribadi aja, Bu. Ya. Dan untuk pertemuan kita di hari Jumat, ya itu kan hanya 1 jam ya. Hanya 45 menit. Sepertinya kita melaksanakannya di siang aja ya, di jam 4 lah, karena hanya 1 jam. Cocok, Bagaimana Bu. ya? Sore itu, Bu. Kalau malam seperti ini apa ya, kayak memang wayahnya istirahat sebenarnya. Iya, benar. Cuman kan kita kan paham dengan pekerjaan kakak-kakak semuanya ya, ada yang kegiatan mengajarnya di pagi hari ya, ada yang siang, ada yang sore. Makanya di sini juga kita harus saling memaklumi ya dengan satu dan yang lainnya ya. Kita harus kerjasama semuanya ya, supaya kegiatan kita ini tetap lancar. Dan ini semua adalah demi kakak-kakak semuanya, untuk masa depan kakak-kakak semua. Siapa tahu kakak semua nanti akan menjadi pemimpin, kita kan nggak tahu. Amin. Kak Oni mau jadi kepala sekolah ya Kak Oni ya? Siap tidak, Bu? Kok siap tidak? Nanti kaki kanan masuk surga, kaki kiri di neraka, Bu. Jangan gitu. Jangan ikutin yang seperti itu. Janganlah. Yang Kak Mahmud itu, kita Bu, kan lebih kompeten, Bu. Kak Mahmud, Bu. iya. Kalau Ya enggak Kak Kak Mahmud Alek, ya. Gagah Kalau dan berwibawa tuh, Bu. Kak Alek, Bu. Kalau jiwa olahraganya dibawa ke sana, tidak akan melakukan korupsi segala macam lah Kak Oni ya. Tuh. Ya, Bu. Biasanya kalau guru olahraga itu kan sportif, ya kan? Ya, Bu. Aktif, sportif, dan juga disiplin. Benar, Bu. Jenggotnya Kak Oni itu salah satu buktinya itu, Bu. Anda jangan bawa jenggot ya, Anda juga gondrong itu. Yang jelas untuk hari Jumat kita di jam 4 ya, bisa ya? Ya, bisa. Kalau Bu. jam 2 aja gimana, Bu? Biar sekalian gitu kan hanya 1 jam. Nah, Cutinya jam kan nggak banyak, Bu. Malah ibu ini yang nggak bisa. Kalau di jam 2, bisanya di jam 4 kan, berarti kan sampai jam 5 kurang kan? Nggak apa-apa, Bu, jam 4 aja, Bu. Iya, itu. Saling kerjasama lah. Ya nggak ini, Kak Prima ya. Minta bantuannya, minta tolong masalah tugas ya. Tolong ya, tugas dikerjakan. Kok Kak Primanya senyum-senyum? Kayaknya. Itu memang, kalau dia senangnya memang numpuk-numpuk tugas itu, Bu. Udah numpuk, ujung-ujungnya males itu, Bu. Iya betul, kalau kita menumpuk tugas tuh ujung-ujungnya malas. Karena kan semakin kita Iya, nanti segera dikerjakan nanti bareng sama Alek sama Rahmat.
ya silakan saja yang mau kerjasama, itu tergantung kakak-kakak semua ya. Yang jelas tugas-tugas diisi semua, oke? Kami ya kak ya. Baiklah. Oke Kak. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Amin. Pamit Kak. Ayo Kak Mahmud ya. Izin pamit. Oke.